supervisi ini. Sebelumnya kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kita memiliki tujuan yang jelas untuk sesi kunci inti ini ya Bu ya nantinya. Nah, dari ketiga kompetensi inti kunci presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, adakah salah satu yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Selamat pagi Bu Kiki ya. Terima kasih juga atas kesempatannya Bu Kiki. Saya merasa perlu lebih fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena saya percaya itu dapat membantu coach saya. Bu, ya Bu, untuk membantu coach saya adalah Pak Doni untuk menemukan solusi sendiri lebih efektif seperti itu Bu Kiki. Wow, bagus sekali Bu. Saya akan perhatikan aspek tersebut selama sesi kunci inti nanti ya Bu ya. Adakah bagian spesifik dari proses kunci yang Ibu ingin saya amati secara lebih detail? Ya Bu Kiki, saya ingin Ibu mengamati bagaimana saya menyusun dan mengajukan pertanyaan yang mampu memancing refleksi mendalam dari Pak Doni itu Bu Kiki. Oh, baik Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi ini sebelum kita mulai supervisi? Saya sih merasa cukup percaya diri Bu Kiki ya. Namun saya yakin masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan yang lebih strategis dan berdampak seperti itu Bu Kiki. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dapat menerima umpan balik konstruksi yang bisa membantu saya meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu, sehingga dalam proses coaching ini saya menjadi lebih efektif Bu Kiki. Oh, baik Bu Viko, saya akan mencatat semua observasi tersebut dan akan memberikan umpan balik yang spesifik setelah sesi coaching nanti ya Bu ya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan sebelum kita mulai? Mungkin saya rasa itu sudah mencakup semua yang perlu dibahas Bu Kiki ya. Baik Bu, terima kasih. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu. Sama-sama Bu Kiki. Iya, Bu. Iya. Kak, mati Kak. Nah, sekarang Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Bu Viko. Terima kasih telah datang ya Pak. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kita akan fokus pada cara meningkatkan keterlibatan siswa di kelas pendidikan agama Islam. Mari kita mulai dengan detail Pak Doni ya. Pertama, apa yang menjadi tantangan utama yang Pak Doni hadapi dalam hal ini Pak? Oke, tantangan utama saya ini adalah kurangnya minat siswa dalam mengikuti belajar. Mereka sering terlibat bosan dan tidak aktif partisipasi. Terima kasih telah membagikan ini ya Pak Doni ya. Untuk memahami lebih dalam, bisa Pak Doni ceritakan situasi spesifik di mana Bapak merasa siswa sangat kurang terlibat itu Pak? Oke, ini misalnya saat saya menyampaikan materi ini tentang sejarah Islam, ini banyak siswa yang hanya duduk diam tanpa memberikan respon atau pertanyaan. Seperti itu saya mengerti ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak coba lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya sudah mencoba beberapa metode seperti menggunakan multimedia dan diskusi kelompok, tapi hasilnya masker. Bagus, berarti Pak itu Bapak sudah mencoba beberapa pendekatan ya. Apa menurut Bapak yang menyebabkan metode tersebut belum efektif? Mungkin karena kurang relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari siswa, atau mungkin metode yang saya gunakan kurang menarik. Itu berarti analisanya yang baik Pak. Jika boleh tahu apa harapan Bapak dari sesi coaching ini Pak?
Oke, saya berharap ini bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Mari kita eksplorasi lebih lanjut ya Pak ya. Apa yang Bapak bayangkan bisa membantu untuk meningkatkan keterlibatan siswa itu Pak? Oke, saya berpikir mungkin jika saya bisa mengaitkan materi dengan isu-isu yang dekat dengan kehidupan mereka, itu bisa lebih menarik bagi mereka. Ide yang sangat bagus itu Pak Doni. Apakah ada contoh spesifik yang sudah Bapak pikirkan? Ya, mungkin saya bisa mengaitkan sejarah Islam dengan contoh-contoh tokoh inspiratif yang relevan dengan kondisi sosial mereka saat ini. Berarti itu ya Pak, strateginya Bapak sangat menarik itu Pak. Bagaimana Bapak akan menerapkannya dalam pembelajaran berikutnya seperti itu? Saya akan mencari informasi tentang tokoh-tokoh tersebut dan merancang pembelajaran yang lebih efektif dengan diskusi dan presentasi dari siswa. Luar biasa Pak Doni. Saya yakin ini Pak akan membantu untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak diskusikan atau butuh lebih lanjut? Saya rasa itu cukup saat ini. Bu Rofiko, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama Pak Doni, saya senang bisa membantu Pak Doni. Selamat mencoba ya Pak. Semoga sukses Pak Doni. Siang Bu Bibi, Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap performa dalam kompetensi yang kita bahas tadi? Saya merasa cukup puas dengan sesi coaching tadi Bu, terutama dalam mengajukan pertanyaan di Bogor. Namun saya masih merasa ada beberapa pertanyaan yang bisa saya susun dengan lebih baik. Apa yang buat Ibu menilai demikian? Ada beberapa momen di mana saya merasa pertanyaan saya itu tidak cukup memancing refleksi mendalam dari Pak Doni tersebut, dan saya melihat bahwa ada potensi untuk mengembangkan pertanyaan yang lebih efektif itu. Baiklah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Tentu boleh Bu Diki, saya terbuka untuk umpan hari ini. Saya mengamati tadi pada saat Ibu mengajukan pertanyaan tentang tantangan yang dihadapi oleh Pak Doni, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Nah, Ibu pun berhasil membuat Pak Doni terbuka dan akhirnya menceritakan semua permasalahannya secara detail. Terima kasih Bu Kiki. Bagaimana pendapat Bu Kiki tentang keseluruhan sesi tadi Bu ya? Kalau menurut saya Bu, secara keseluruhannya itu saya sangat terkesan. Namun saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari Ibu. Misalnya tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan lanjutan tentang metode yang telah dicoba oleh Pak Doni, terus saya mengamati bahwa pertanyaannya bisa lebih spesifik untuk memancing refleksi yang lebih dalam. Misalnya nih, apa menurut Pak Doni yang menyebabkan metode tersebut belum efektif? Terus bisa dikutip dengan pertanyaan seperti ini, bagaimana reaksi siswa terhadap metode tersebut? Seperti itu. Setuju Bu Kiki, itu adalah area yang saya perbaiki ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berlatih menyusun pertanyaan lanjutan yang lebih spesifik dan teraman Bu. Mungkin saya juga bisa meminta rekan kerja untuk simulasi sesi coaching dan memperbaiki umpan balik juga seperti itu. Nah, itu ide yang sangat baik Bu. Bu Rofiko, kapan Ibu berencana untuk mulai melakukan ini? Saya akan memulai insya Allah minggu depan Bu, setelah mempersiapkan beberapa skenario pertanyaan yang lebih spesifik itu. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam proses ini Bu? Saya akan meminta bantuan rekan sesama coach di sekolah untuk melakukan simulasi dan memberikan
memberikan umpan baliknya. Baik, Bu Rofiko, saya akan mencatat semua hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik, Ibu. Nah, sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya merasa mendapat wawasan baru tentang pentingnya menyusun pertanyaan yang lebih spesifik dan terarah untuk memancing refleksi mendalam dari Koci. Terima kasih banyak Bu Kiki ya atas umpan baliknya ya. Sama-sama Bu Rofiko, terima kasih atas dedikasinya. Semoga sukses dalam implementasinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.